Camat Karanganyar, beliau Bapak Wahid Tamam, dari Ansor maupun Fatayat dan sahabat KKN, serta semua peserta Diklat Pemuda Nusantara. Mukadimah dari Najm, langsung saja. Ini tadi yang disampaikan oleh sahabat Bayu sudah lengkap, legit banget ya. Mulai dari apa ini tadi? Pengelolaan keuangan desa sampai tekniknya sampai ke teknis-teknisnya. Nah, saya diminta menyampaikan berkaitan dengan perspektif Undang-Undang Desa dan peran Ansor dan Fatayat dalam pembangunan desa. Sifatnya sharing saja. Mudah-mudahan nanti sharing kita ini bisa meningkatkan semangat kita berfatayat dan beransor. Yang satu mas. Tadi sebenarnya tentang desa sudah banyak disinggung oleh sahabat Bayu tentang apa sih desa dan perspektif undang-undang tentunya. Nah, tadi sudah disebut-sebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Lanjut. Jadi adanya Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang desa tentu saja ada tujuannya. Ini dalam rangka mengcover bahwa Indonesia itu negara yang sangat majemuk dengan kategori atau nama desa yang beragam. Ada yang mengatakan istilah desa itu dengan desa, ada yang mengatakan istilahnya itu dengan desa adat, ada yang mengatakan istilahnya dengan kampung, dan seterusnya. Nah, maka undang-undang desa ini dalam rangka mewadahi dan mengatur sebenarnya posisi desa itu dalam konteks NKRI seperti apa? Karena sebelumnya memang sebelum adanya Undang-Undang Desa 6 tahun 2014 memang belum spesifik diatur tentang desa. Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam perjalanannya tentu saja banyak sekali historisitasnya, baik itu historitas sejarah desa di wilayah masing-masing dengan konteksnya masing-masing. Ini semuanya tujuannya sama. Tujuannya adalah dilatar belakangi visi bahwa suatu daerah atau desa adat atau kampung dan seterusnya ingin menjadi kuat, maju, mandiri, demokratis sehingga menciptakan landasan yang kuat untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Intinya begitu. Sesuai dengan konteks kemerdekaan NKRI tentu saja. Lanjut. Nah, secara kejelasan arti tentang Undang-Undang Desa ini spesifik sudah diatur sebenarnya di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa adalah desa dan desa adat dan atau yang disebut dengan nama lain. Ini selanjutnya semuanya disebut dengan istilah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusannya masing-masing dalam hal pemerintahan untuk kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan desa. Oleh karenanya tadi yang disampaikan oleh Mas Bayu ini tadi sudah membahas tentang yang namanya RPJM Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 6 tahunan, yang menjadi grand besar perencanaan desa dalam waktu 6 tahun atau jangka panjangnya rencana pembangunan yang menjadi visi misi kepala desa. Nah, dalam konteks selanjutnya bahwa RPJM Desa ini juga memuat hal-hal yang di situ memuat hak asal usul, di antaranya ada banyak desa yang punya kebijakan-kebijakan atau historisitas sendiri. Misalkan contoh konteks di wilayah daerah Alian, daerah Poncowarno itu ada yang namanya jonggol atau jambelan atau jonggolan dan seterusnya. Itu semacam istilah kayak zaman dulu kala itu kayak upeti dan seterusnya, yang istilahnya ketika musim panen dan seterusnya masyarakat berbondong-bondong memberikan sebagian hasil panennya kepada pemimpin di wilayah setempat. Itu adalah hak asal usul yang bisa diklausulkan sesuai dengan kewenangan desa menjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. Itu boleh
dan tidak bertentangan dengan undang-undang sepanjang itu memang menjadi klausul sejarahnya desa dan menjadi hak asal usul yang diundangkan dalam peraturan desa berdasarkan kewenangan dan hak asal usul desa. Dan ini tentu saja kondisinya berbeda-beda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Lanjut. Dalam konteks pemerintah desa itu biasanya membahas tentang desa itu ada banyak istilah yang sering kita dengar, tetapi kita perlu membedakan secara artinya. Berkaitan dengan pemerintahan desa dan pemerintah desa. Jadi antara bahasa pemerintahan desa dan pemerintah desa itu hampir sama, tetapi maknanya berbeda. Dalam konteks yang pertama, pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Jadi kalau ngomong pemerintahan desa, itu berarti di situ ada Pemdes plus BPD. Tetapi kalau ngomong pemerintah desa, berarti di situ adalah Kades dan jajaran perangkatnya. Jadi kadang orang bahasanya mau mengatakan pemerintah desa, pemerintahan desa. Nah, padahal yang disebutkan pemerintahan desa konteksnya adalah di dalamnya memuat dua unsur, Pemdes dan BPD. Nah, tapi kalau untuk pemerintah desa berarti itu Kades dan jajaran perangkatnya. Itu ya. Pemerintahan desa, kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa itu namanya pemerintah desa. Nah, dalam menyelenggarakan pemerintahan desa tentu saja Pemdes bersama dengan BPD, karena sekarang statusnya kalau dulu itu BPD juga sebagai pengawas, dalam konteks hari ini BPD konteksnya adalah sebagai mitra pemerintah desa dalam konteks pembangunan di tingkat desa. Berikutnya musyawarah desa. Ini yang tadi disebut-sebut Mas Bayu itu musdes semuanya berdasarkan pada musdes gitu ya. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa atau BPD dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD. Jadi dalam konteks desa, yang namanya musyawarah desa adalah musyawarah penyelenggaranya adalah BPD. Yang sering keliru biasanya mengadakan musdes, kop suratnya adalah pemerintah desa, tanda tangannya kepala desa, padahal itu musdes. Nah, yang sebenarnya ketika menyelenggarakan musyawarah desa, kop suratnya tetap BPD, yang tanda tangan BPD, yang undang BPD, tetapi yang memfasilitasi musyawarah desa adalah pemerintah desa. Dalam anggarannya masuk kode rekening penyelenggaraan musyawarah desa reguler atau non reguler dan seterusnya. Tetapi kalau yang mengundang masyarakat, kop suratnya tetap adalah BPD. Berikutnya tadi BUMDesa, tadi yang dibahas Mas Bayu, ini salah satu pengurus BUMDesma kawasan. Nggih, BUMDesma kawasan Anyaman Pandan sini nggih. Nggih. Ini di monitoring provinsi. Karena mandek dananya. Nggih. Jadi ketika membahas desa itu tidak terlepas dari yang namanya badan usaha milik desa. Desa itu kan lembaga pemerintah, tidak legal ketika Pemdes itu berbisnis. Maka ada suatu wadah di mana desa sebenarnya kepengen mengembangkan ekonominya, meningkatkan ekonominya supaya desa bisa berjaya di kakinya sendiri tanpa mengharapkan kucuran dana dari pusat. Kita sekarang tahu desa memiliki dana desa yang angkanya 800, 900 sampai 1,5 miliar per desa, tergantung dengan kondisi desa masing-masing karena ada penilaian tertentu untuk kriteria penerima dana desa. Jadi bisa angkanya berbeda-beda. Nah, dalam konteks hal ini tidak mungkin, artinya tidak mungkin pemerintah akan berkelanjutan terus-menerus menggelontorkan dana desa, kasarnya desa dicekoki terus tanpa mandiri. Yuk nampani duit kapramane kasarnya gitu ya. Tapi kapanannya tetap akan dicul monoh melaku dewek kayak istilahnya begitu. Jadi ini sudah sejak tahun 2015 ke sini, desa itu selalu digelontorkan dana desa secara rutin setiap tahunnya, dan ini menjadi satu-satunya pendapatan terbesar yang dimiliki desa, kecuali desa Menganti. Kalau desa Menganti kayaknya dana desanya lebih rendah dibanding PAD-nya.
karena PAD Desa Menganti sudah mencapai angka 1,2 sampai 1,5 miliar dari omset pariwisata yang dikelola langsung oleh desa. Tetapi desa-desa lainnya selain Menganti, saya yakin untuk Kabupaten Kebumen angkanya masih di bawah dana desa. Jadi satu-satunya PAD terbesar yang dimiliki desa di Kabupaten Kebumen adalah di Desa Menganti. Nah, ke depan tantangannya adalah bagaimana badan usaha yang dimiliki desa ini mampu menghasilkan PAD yang besar, sehingga desa tidak memiliki ketergantungan ketika mau membangun itu dari dana desa. Sekarang gini, dana desa 800 juta sudah terpotong untuk BLT dana desa tahun ini minimal 40% wajib harus untuk BLT. Ketika tidak menganggarkan 40%, kekurangannya dilimpahkan ke desa lain karena dianggap desa ini sudah tidak memiliki warga miskin. Kemudian ada PPKM mikro wajib 8% dari total dana desa. Berikutnya ada 20% wajib ketahanan pangan hewani dari dana desa, sehingga desa itu hanya memiliki sekitar 32% yang murni bisa dikembangkan oleh desa selain aturan-aturan wajib tadi. Sementara biasanya sudah kepotong untuk kegiatan musdes, pemberdayaan, sehingga ketika mau bangun fisiknya sudah amsyong dananya, sudah habis gitu ya, sudah habis dananya. Nah, sementara ketika dana habis, tadi yang disampaikan Mas Bayu, masyarakat itu tahunya ketika tidak paham tentang perencanaan, lurah, pejabat tekan siki dalan, karena elek tetap elek bae tekan siki gitu ya. Karena tidak tahu proses perencanaan. Oh ternyata tadi yang disampaikan Mas Bayu tentang pengelolaan keuangan desa, dalam hal perencanaan ketika anggaran kegiatan itu tidak dimasukkan dalam konteks atau dalam usulan perencanaan 6 tahunan, sampai dengan 6 tahun itu habis, kegiatan tadi yang tidak dimasukkan dalam usulan tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Karena apa? Keluar dari konteks perencanaan yang sudah dimusyawarahkan di tingkat desa. Nah, lanjut. Nah, berikutnya peraturan desa. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Jadi desa itu memiliki regulasi aturan. Kalau di tingkat pusat ada yang namanya PP, kalau di kabupaten ada yang namanya Perbup, kalau di desa namanya peraturan desa. Atau biasanya kalau itu dikeluarkan kepala desa, Perkades, peraturan kepala desa. Jadi ada yang namanya Perdes, ada yang namanya Perkades. Kalau Perdes dan Perkades itu untuk konteks satu wilayah desa. Kalau yang dengan hubungannya Bumdesna biasanya adalah Permakades dan Permakades dan satunya apa lagi? Selama Permakades ya, peraturan bersama kepala desa itu terdiri dari peraturan bersama beberapa kepala desa. Nah, yang selanjutnya berkaitan dengan pembangunan ini nyambungnya nanti ke peran serta Ansor dan Pratajaya dalam konteks pembangunan. Di lingkup pembangunan desa, ini adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebenar-benarnya kesejahteraan masyarakat Jeddah. Jadi intinya dari konteks pembangunan adalah kepercayaan masyarakat sejahtera. Nah, esensinya dari pembangunan itu terus bisanya masyarakat sejahtera bagaimana? Tadi harus dengan perencanaan yang baik dan matang, dikawal dalam hal perencanaan, pembangunan, dan pengawasan atau diawasi dengan baik. Lanjut. Cukup Mas, ini langsung ke slide berikutnya, nggak usah ini, dilewati saja. Lanjut yang slide PowerPoint berikutnya. Oke, saya tidak banyak menyinggung tentang regulasi desa lagi. Intinya secara umum itu. Dilanjutkan bagaimana sih peran Ansor dan Pratajaya dalam konteks pembangunan di tingkat desa. Nyambung dengan RPJM desa tadi. Di rencana pembangunan jangka menengah desa 6 tahunan atau yang dikenal dengan RPJM desa itu dirumuskan setelah Kades menjabat. Jadi kalau Kades sudah dilantik menjabat, PR-nya adalah dia harus dan wajib membuat yang namanya RPJM desa. RPJM desa tidak bisa disulap oleh Pak Kades sendiri, tidak bisa, harus
partisipatif, harus melibatkan unsur masyarakat mulai dari yang namanya musyawarah tingkat RT RW atau tingkat dusun. Jadi musyawarah, misalkan desa ini dusunnya ada 5, harus ada musyawarah di semua dusun, masing-masing gantian. Misalkan malam ini dusun A, besok dusun B. Nah di dusun A ini atau dusun semua dusun ini satu-satu itu menginventaris, yuk kebutuhan-kebutuhan pembangunan atau dan lain sebagainya yang mau direncanakan selama 6 tahun ini apa saja. Itu dirancang, diusulkan di situ, kemudian ditampung oleh tim. Ketika sudah ditampung, kemudian nanti di ranking mana yang prioritas pertama. Ketika semuanya usulnya jalan, mana jalan yang paling terparah, jalan yang memang mendesak harus dibangun di urutan pertama. Setelah di ranking itu semua usulan kegiatan di ranking di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai dengan keenam. Nah, ketika sudah di ranking tadi sesuai dengan alur plotnya per tahun, itu idealnya tidak melenceng. Maksudnya gini, ketika itu direncanakan di tahun pertama ya dilaksanakan di tahun pertama. Jangan ini tahun pertama mau nyerobot kegiatan di tahun 3 digeret ke tahun pertama begitu. Jadi karena perankingan itu juga sudah berdasarkan hasil musyawarah di tingkat dusun, tingkat desa dan seterusnya dan ditetapkan bersama-sama. Nah, nanti Ansor dan Fatayat ini perannya tadi mengawal musyawarah-musyawarah di tingkat dusun tadi. Lanjut. Nah, Ansor dan Fatayat ini kan merupakan unsur dari masyarakat desa, anggota masyarakat desa, karena sama-sama menjadi masyarakat nih. Walaupun saya misalkan di Fatayat di pengurus PC, tetapi ketika sudah masuk desa, saya menjadi warga dan notabene adalah anggota masyarakat. Ngomong Fatayat dan Ansor itu adalah Banom di NU, tetapi ketika sudah kembali lagi ke masyarakat desa, dia tetap sama, adalah warga masyarakat desa begitu. Kemudian sebagai warga masyarakat desa, Ansor dan Fatayat ini juga memiliki peran penting dalam pembangunan di desa. Nah, dalam perannya di masyarakat tentu dia Ansor, Fatayat maupun masyarakat lainnya memiliki hak dan kewajiban. Lanjut Mas. Nah, yang pertama ini haknya sebagai berikut. Desa itu atau warga masyarakat itu jenengan dan saya semuanya itu berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintahan desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal pelaksanaan pembangunannya, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Informasi itu perlu, maka yang namanya desa itu wajib mempublikasikan perencanaan pembangunan desa atau APBDes itu di semua, kalau permintaannya di media sosial boleh, atau di tempat-tempat strategis milik desa boleh, atau cukup di kantor desa dan di perempatan desa yang sering banyak dilalui orang itu boleh. Yang penting transparan. Jadi transparan itu masyarakat tahu, oh ini loh rencana pembangunan desa dalam 1 tahun yang akan berjalan. Misalkan di desa Gendong ini APBDes-nya ditempel di pinggir jalan begitu. Jadi masyarakat lewat tahu, oh anggaran yang dikelola desa Gendong 1 tahun ini misalkan 2 miliar begitu. Oh 2 miliar itu untuk kegiatan apa saja, masyarakat bisa tahu semuanya. Berikutnya memperoleh pelayanan yang sama dan adil, sama-sama mempunyai hak pelayanan yang sama dan adil. Kemudian menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan dan tertulis. Artinya begini, baik Ansor maupun Fatayat sesama warga masyarakat itu punya hak menyampaikan aspirasinya ketika di forum-forum tingkat desa, tingkat dusun maupun RT RW dan musyawarah di tingkat desa lainnya. Kemudian memilih dan dipilih atau ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat desa, anggota BPD atau anggota lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kalau mau nyalon kepala desa ya silahkan, boleh-boleh saja, tetapi memenuhi ketentuan dan seterusnya gitu loh. Kemudian mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Lanjut. Nah, kemudian tadi kita punya hak dan kita memiliki kewajiban sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah membangun diri dan memelihara lingkungan di desa. Ini salah satu kewajiban kita. Berikutnya mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik. Maka tadi yang sampaikan Mas Bayu, jangan serta-merta kita sudun kepada pemerintah desa ketika kita tidak tahu konteks di dalamnya yang benar yang mana, atau asal tuduh saja. Maka kita punya hak di sini atau kewajiban untuk mengawal proses itu. Kemudian mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan permufakatan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Ini menjadi kewajiban kita semuanya. Meskipun kadang orang males mau berangkat ke balai, lah bodoh aku urusan yang desa, lah aku bodoh mangkat ke balai desa, lah aku bodoh kumpulan-kumpulan ribet. Nah, sebenarnya itu menjadi kewajiban bersama, karena mau baik dan buruknya pemerintah desa juga tergantung pada masyarakatnya mau mengawal apa tidak, mau ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan atau tidak. Lanjut. Nah, tadi tujuan pembangunan di desa itu ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan kualitas hidup masyarakatnya. Lanjut Mas. Nah, ini dia tahapan pembangunan di desa. Ini yang nantinya menjadi peran serta kita semuanya. Di desa itu ada yang namanya tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lanjut. Nah, di perencanaan pembangunan desa tadi ada RPJM desa 6 tahunan diturunkan lagi dalam RKPD 1 tahunan, dan RPJM desa dan RKP desa itu harus diperdeskan. Kalau dia tidak diperdeskan berarti dia tidak legal, abal-abal. Karena legalitas hukum dan landasan hukum di desa, kalau itu sebuah peraturan ataupun kebijakan maka harus diperdeskan, ditetapkan dalam musyawarah begitu. Nah, Perdes RPJM desa dan RKP desa ini merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan merupakan pedoman penyusunan APBD desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikut sertakan masyarakat. Jadi satu-satunya dokumen pelaksanaan anggaran di desa ya APBDes. Tentu saja APBDes harus mendasari RKPDes dan RPJMdes. Nah, lanjut, dalam pelaksanaannya ini yang kita kawal. Peran Ansor dan Fataya dalam perencanaan di desa. Di antaranya yang pertama adalah mendorong peran serta para kader Ansor dan Fatayat dalam masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses perumusan perencanaan pembangunan yang ada di desa, dan atau ikut serta menjadi tim penyusun RPJM desa dan RKP desa. Jadi tidak hanya nyawang tok, sebisa mungkin mendorong para kadernya untuk aktif dalam hal perencanaan, termasuk bisa terlibat langsung di dalam tim. Tentu saja ketika menjadi tim dia berarti biasanya sudah dibidik karena sudah sering aktif di desa. Kalau tidak pernah aktif di desa, orang-orang aku kudu dari tim. Kira-kira di komplek masyarakat banyak apa tidak? Ya, jadi ketika di forum tiba-tiba aku kudu dari tim RPJM Des, misalkan ada kader Ansor seperti itu, ya jelas diketawakan semuanya. Jadi harus berawal dari dia aktif dulu di forum-forum tingkat desa. Berikutnya, mendorong dan mengawal usulan masyarakat agar masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan yang ada di desa. Jadi biar usulan-usulan tadi masuk dan tidak keterwal gitu loh. Kalau dia usulannya di duku A, dusun A, atau di musdes atau di musdus di tingkat dusun, ketika di tingkat desa sebisa mungkin usulan itu jangan hilang begitu nih. Ini PR dari para kader. Berikutnya, mendorong terwujudnya perencanaan desa yang partisipatif. Partisipatif itu melibatkan unsur masyarakat dari berbagai lembaga, termasuk diantaranya unsur partisipatif ini sebenarnya kalau diregulasi ada keterlibatan harusnya minimal 30% perempuan. Tapi di lapangan yang ditemui nek RPJM desa paling-paling ibu-ibune kue-kue tok. Wong 5, wong 2. Paling ibu kades tetangganya sama sendiri gue loh. Jadi padahal di dalam regulasinya itu ada ruang banyak sebenarnya untuk perempuan, minimal sebenarnya 30%. Dan sebenarnya sangat dipantau dan biasanya itu ada laporan tersendiri. Keterlibatan dalam RKP desa unsur laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, biasanya ini menjadi laporan khusus. Karena apa? Apakah peran serta partisipasi perempuan di wilayah setempat itu sudah bagus atau sangat minimalis? Jadi sing sering apakah di desa Panjenengan sama atau hanya dalam pengamatan saya? Sama ya, kurang lebih biasanya kalau musyawarah desa perempuannya paling 5, 7, nggak sampai 20 gitu. Biasanya sangat sedikit. Nah ini
peran serta panjenengan mendorong para kadernya untuk terlibat aktif dalam forum-forum di tingkat desa. Kemudian, mendorong dan mengawal perencanaan pembangunan desa agar sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat desa tadi, yang mengacu pada peningkatan kualitas. Mana sih yang menjadi prioritas di desa? Mana sih kegiatan-kegiatan yang menjadi kebutuhan mendasar di desa dan utama? Jangan sampai sudah ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dusun, musyawarah di tingkat desa, tapi anak pokok ketinggalan kok dalan karena, atau biasanya orang cenderung ke infrastruktur ya. Dalamnya sing dibangun pokoknya dalan jembatan, dalannya halus kalau dalannya halus. Oh karena orang halus. Pas saat perencanaan jalannya halus, tiba-tiba ada banjir ya. Kemudian jalannya rusak, dan itu tidak masuk di perencanaan yang diprotes KDC karena orang belum dandani lurah kena banjir. Yang protes ya biasanya masyarakat sana. Nah ini karena ketidaktahuan masyarakat tentang alur perencanaan ini menjadi PR bersama, mencerdaskan masyarakat tentang alur perencanaan di desa. Ajaklah masyarakat juga untuk berpikir tentang keuangan di desa. Desa mungkin memiliki rencana yang sangat banyak, tetapi terbatas pada uang yang tidak banyak. Saking kepengennya lurah kabeh dibangun kabeh, tapi ya gue terbatas ya. Misalkan dana yang dikelola desa di Kabupaten Kebumen itu rata-rata masih di angka 1 miliar sampai 2 miliar. Nah untuk angka yang segitu, ketika untuk kegiatan-kegiatan yang infrastruktur itu ya tidak bisa mengcover semuanya. Biasanya dalam penyusunan APBDes itu kadang rebutan. Pokoknya lur kudu bagi rata, nek areng mana dibangun, kene kudu dibangun. RT kene dibangun, RT ku juga kudu dibangun. Biasanya kayak gitu. Jadi rebutan ya. Jadi dan Kades tidak bisa mengiyakan seperti itu karena ternyata ada alur perencanaannya. Jadi bagaimana peran Ansor dan Fatayat itu mengajak masyarakat juga ikut berpikir bahwa dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi juga harus memikirkan sekian banyak kegiatan yang menjadi prioritas di tingkat desa. Kemudian lanjut, dalam hal pelaksanaan pembangunan di desa ini tentu saja harus mendasari RKPDes ya, dan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Dalam pelaksanaan pembangunan wajib mengikut sertakan masyarakat. Pemdes tidak mungkin melaksanakan kegiatannya sendiri. Tunggu dewek, laksanakan dewek, SPJ dewek itu tidak. Harus melibatkan peran serta masyarakat. Melibatkannya dalam sisi apa? Dalam hal satu, perencanaan APBDes, musyawarah penetapan APBDes dengan masyarakat. Saat mau melaksanakan, tadi yang disampaikan Mas Bayu, di situ ada yang namanya PK dan TPK. Pelaksana kegiatan itu adalah kasih dan kaur di desa. Pelaksana kegiatan itu yang memegang anggaran, yang merencanakan kegiatan yang di APBDes, gawe RABN, melakukan, meng-SPJ-kan. Nah itu pelaksana kegiatan sebagai apa? Kasih dan kaur. Dalam hal kasih dan kaur itu tidak mampu melaksanakan sendiri, dia harus melibatkan yang namanya TPK, tim pelaksana kegiatan. Nah, tim pelaksana kegiatan itu ada aturannya. Minimal terdiri dari 3. Yang pertama adalah unsur dari perangkat desa yang membawai kewilayahan, wajib kudu ana kadus wilayah setempat. Yang kedua, harus ada unsur LKD, lembaga kemasyarakatan desa. Entah itu 1, entah itu 2. Lembaga kemasyarakatan desa itu ada banyak, meliputi RT, RW, PKK, Karang Taruna, KPMD, KPM atau kader pembangunan manusia. Sekarang Posyandu juga menjadi lembaga. Ada lagi Ili kayaknya sekarang menjadi lembaga juga ya Mas Bayu. Iya. Itu salah satu dari unsur itu. Kemudian juga ada unsur tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat ini bisa membidik. Tadi, kalau kader Ansor dan kader Fatayat tidak masuk dalam konteks lembaga karena tidak terlibat lembaga, bisa dilibatkan dalam konteks tokoh masyarakat. Tapi tidak serta-merta yang biasanya tidak muncul harus dimunculkan menjadi tokoh masyarakat. Aktiflah dulu dalam kegiatan-kegiatan atau forum di tingkat desa sehingga nanti bisa dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan atau pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Kemudian pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam di desa. Maka regulasi Perbu pengadaan barang dan jasa
itu mengakomodir. Idealnya desa itu membelanjakan uangnya tidak keluar dari desa. Artinya seperti ini, ketika mau dalam prospek pembangunan fisik misalkan sepanjang di desa setempat ada toko bangunan, ada toko yang menyediakan material, maka pemerintah desa diutamakan membeli material dari toko-toko di wilayah setempat. Orang tukang bangunan, orang toko bangunan, tapi anak bakul pasir, anak bakul bata, anak tukang kayu yang dibutuhkan misalkan, itu bisa. Jadi penyedia barang dan jasa itu tidak harus berupa toko, tidak harus berupa wujud bangunan toko, tidak harus berupa CV. Bisa perorangan asalkan dia mendapatkan surat keterangan kebenaran usaha dari RT RW setempat. Misalkan orang catering, kan tidak punya toko catering di depan rumah, ibu-ibu rumah tangga biasanya kan catering ya pun dengan pesanan yang dapur kan gitu. Yang penting dia memiliki surat kebenaran usaha bahwa dia memang benar-benar usaha catering. Kemudian toko material misalkan pasir, perorangan itu boleh dengan catatan tadi punya surat keterangan kebenaran usaha dari desa. Jadi tidak harus memiliki SIUP, CV dan seterusnya. Sepanjang di wilayah desa setempat itu masih ada sumber dayanya, maka diutamakan, desa harus mengutamakan itu. Kemudian dalam hal pemanfaatan sumber daya yang ada di desa setempat itu diupayakan maksimal 2 tahun ganti. Jadi nek aku selangganan kalau Mas Bayu sebagai penyedia rutin, misalkan Mas Bayu tukang fotokopi atau punya toko fotokopi, rutin 2 tahun nang kene terus, sebisa mungkin setelah 2 tahun ganti. Supaya apa? Dana desa, dana yang ada di APBD itu berputar-putar hanya kepada warga setempat. Yang makmur dan mandiri adalah warganya sendiri, bukan warga luar. Kecuali sumber daya pembangunan itu tidak ada di wilayah setempat. Contohnya misalkan mau bangun jalan ready-mix tergelar begitu ya. Di toko bangunan setempat tidak nyanding ready-mix tergelar. Biasanya yang ada di CV-CV atau penyedia seperti punyanya KAK dan seterusnya. Maka boleh keluar dari kecamatan, keluar dari desa setempat boleh. Silakan yang paling terdekat. Jadi itu tadi. Lanjut. Sebelumnya pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa. Artinya begini, desa itu kalau mau melaksanakan pembangunan itu sebisa mungkin harus dilaksanakan sendiri dalam hal konteks yakni swakelola. Maksudnya swakelola itu diigu dewek, dilakoni dewek oleh pemerintahan desa dan masyarakatnya. Bukan berarti borongan. Aku kepengen bangunan wis pokoknya aku borongan gawe nadalan seupaya tenaganya sematerialnya nang kono kabeh, itu tidak. Tetapi yang dibelanjakan pendes tuku material itu, tenaganya adalah dari unsur masyarakat. Bisa maksudnya dengan konsep tadi PKT, maksudnya tenaganya tenaga PKT, tapi tenaga yang bekerja adalah dari warga masyarakat setempat, bukan paketan borongan kepada penyedia yang sana-sana modelnya paket jadi sementing aku bayar harga Senin. Gitu. Jadi konsepnya tetap adalah yang dibelanjakan barang dan jasanya, tetapi dilaksanakan sendiri oleh desa dan masyarakat desa. Nah ini yang perlu dikawal bersama-sama oleh para kader Ansor dan Fatayat. Lanjut. Tadi peran Ansor dan Fatayat dalam pelaksanaan pembangunan desa mendorong para kader mengawal agar perencanaan pembangunan dilaksanakan sesuai, terus mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan tahun berjalan. Tadi mengambil peran aktif terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Spesifik boleh terlibat aktif dalam TPK-nya tersendiri atau hadir dalam forum-forum pengadaan barang dan jasa di tingkat desa dan seterusnya. Terus lanjut. Yang terakhir adalah pemantauan atau pengawasan pembangunan. Jadi ketika desa melaksanakan walaupun sudah melibatkan unsur masyarakat, tetap juga harus ada unsur pengawasan dari masyarakat. Meskipun sudah ada yang namanya lembaga pengawasan diri seperti inspektorat dan seterusnya di atasnya, tetap harus bersama-sama diawasi masyarakat. Meskipun misalkan gini, desa sudah mengerjakan kegiatan fisik secara swakelola, tukangnya wonge dewek.
materialnya ia nutuku oleh desa dengan konsep BPJ, tetapi ketika membangunnya orang benar, ya masyarakat lain yang melihat nyelingan itu adukannya kurang, semennya kurang dan seterusnya, atau adukannya terlalu campurannya ini sehingga nanti kalau ini diteruskan bangunannya cepat roboh dan seterusnya. Ini bisa dilakukan. Berikutnya, masyarakat desa itu bisa melaporkan hasil pemantauan tadi. Gue adukannya dengan sistem bagian-bagiannya ukurannya segitu, itu nanti cepat rusak kalau tidak memenuhi standarnya. Biasanya ada standar SNI-nya begitu kalau untuk fisik. Itu silakan dilaporkan kepada pemerintah desa, kepada badan pemusatan desa, bukan dilaporkan di media sosial. Yang nanti cenderungnya akan mengundang pemeriksa datang ke desa. Yang sering terjadi di desa ada proses pembangunan, belum ada pendekatan ke pemerintahan desa, tapi sudah laporan tembusan kepada para wartawan, upload di media sosial dan seterusnya, sehingga terjadi kehebohan di desa, desanya ditekani pemeriksa, inspektorat, kejaksaan atau tipikor begitu. Jadi selesaikan dulu di tingkat desa. Ketika pemerintahan desa bisa diajak duduk bersama, dengan BPD duduk bersama, prosesnya perlu diperbaiki, diberikan masukan, silakan. Jangan dulu-dulu keluar ke forum-forum yang nantinya akan membahayakan posisi desa itu sendiri. Lanjut, pemerintah mengawal bahwa pemerintahan desa itu wajib menginformasikan tadi perencanaan pelaksanaannya sampai dengan pertanggungjawabannya kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa, laporan realisasi pertanggungjawaban APBD. Selanjutnya. Nah, peran serta Ansor dan Fatay dalam pengawasan yang terakhir adalah mendorong peran serta kadernya untuk aktif dalam hal musyawarah-musyawarah di tingkat desa, termasuk kaitannya dengan musyawarah pertanggungjawaban. Dan sebisa mungkin para kader Ansor dan Fatay itu memberikan masukan kepada pemerintah desa. Jadi tidak hanya dibicarakan dengan orang-orang tertentu di warung, tapi disampaikannya adalah di forum musyawarah di tingkat desa. Kurang lebih seperti itu. Monggo kami serahkan kembali kepada moderator, barangkali ada sesi tanya jawab atau dianggap sudah cukup. Kiranya demikian, kami kembalikan ke moderator.